Dalam kehidupan sosial, kita sering berinteraksi dengan berbagai macam orang. Ada yang tulus, ada pula yang penuh kepalsuan. Salah satu emosi yang sering muncul dalam relasi sosial adalah iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak senang terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain dan seringkali disertai dengan tindakan manipulatif. Dalam filosofi stoikisme, dikenal konsep untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar kendali kita, termasuk sikap iri hati dan kepalsuan orang lain. Namun, bukan berarti kita harus buta terhadap tanda-tanda tersebut. Mengenali iri hati dan kepalsuan penting agar kita tidak terjebak dalam lingkaran negatif yang bisa menguras energi dan mengganggu ketenangan batin kita. Video ini akan mengulas 9 cara untuk mengenali tanda-tanda tersebut agar kita dapat bersikap lebih bijak dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita. 1. Pujian yang berlebihan dan tidak tulus. Salah satu tanda yang paling mudah dikenali dari seseorang yang iri, tetapi menyembunyikannya adalah pujian yang terdengar berlebihan dan tidak tulus. Orang yang benar-benar menghargai kita akan memberikan pujian yang jujur dan sewajarnya. Namun jika seseorang sering memuji dengan nada yang terdengar terlalu manis atau berlebihan, bisa jadi itu hanya kedok untuk menyembunyikan rasa iri. Pujian yang berlebihan ini seringkali disertai dengan ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang kurang selaras dengan kata-kata mereka. Sebagai contoh, seseorang mungkin memuji keberhasilan kita dalam suatu proyek, tetapi di saat yang sama mereka menghindari kontak mata atau menunjukkan ekspresi wajah yang kurang bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa ada perasaan iri yang tersembunyi di balik kata-kata mereka. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada pujian atau celaan orang lain. Seneca, salah satu filsuf Stoik, mengatakan bahwa kita harus tetap tenang menghadapi baik sanjungan maupun kritik. Dengan demikian, kita tidak mudah tertipu oleh kepalsuan yang tersembunyi di balik kata-kata indah. Menyadari hal ini akan membantu kita untuk lebih fokus pada perjalanan dan pertumbuhan diri sendiri tanpa harus terpengaruh oleh komentar atau sikap orang lain. 2. Sering memberikan kritik yang tidak membangun. Iri hati seringkali ditutupi dengan kritik yang seolah-olah konstruktif, padahal sebenarnya bertujuan untuk merendahkan. Orang yang iri cenderung mencari celah untuk mengkritik, bukan untuk membantu kita berkembang, melainkan untuk membuat kita merasa kecil. Kritik yang tidak membangun seringkali disampaikan dengan nada merendahkan, diiringi dengan sindiran atau bahkan ejekan terselubung. Mereka mungkin mencoba memberikan saran, tetapi dengan cara yang membuat kita merasa tidak cukup baik. Misalnya, jika kita mendapatkan penghargaan atas kerja keras kita, mereka akan mengatakan, kamu hanya beruntung kali ini. Atau, kalau bukan karena bantuan orang lain, kamu tidak akan berhasil. Dalam stoikisme, kritik harus dipandang sebagai alat pembelajaran. Tetapi kita juga diajarkan untuk bisa membedakan kritik yang membangun dan kritik yang bersifat merusak. Jika seseorang selalu berusaha menyoroti kekurangan kita tanpa memberikan solusi atau saran yang bermanfaat, bisa jadi itu adalah tanda adanya iri hati yang terselubung. Menghadapi kritik semacam ini, kita tidak perlu membalas dengan emosi. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tetap tenang dan mempertimbangkan kritik hanya jika memang bermanfaat bagi perkembangan kita. Jika kritik tersebut hanya bertujuan untuk merendahkan, lebih baik kita abaikan dan tetap fokus pada tujuan kita. 3. Senang melihat kita gagal. Orang yang benar-benar mendukung kita akan merasa bahagia atas keberhasilan kita dan turut bersedih ketika kita mengalami kegagalan. Namun, mereka yang iri akan menunjukkan tanda-tanda kepuasan ketika kita mengalami kemunduran. Mereka mungkin tidak secara terang-terangan menunjukkan kegembiraan, tetapi seringkali ada tanda-tanda kecil seperti senyum sinis atau komentar yang menyiratkan bahwa kegagalan kita sudah mereka prediksi. Kadang-kadang mereka bahkan memberikan dukungan palsu dengan mengatakan hal-hal seperti, "Aku sudah bilang ini bakal terjadi," atau mungkin ini pertanda bahwa kamu harus berhenti mencoba. Padahal niat sebenarnya bukan untuk membantu kita bangkit, melainkan untuk membuat kita semakin merasa terpuruk. Dalam stoikisme,
kita diajarkan untuk tetap tabah menghadapi kegagalan dan tidak terpengaruh oleh reaksi orang lain. Seperti yang dikatakan Epictetus, hal yang dapat kita kendalikan hanyalah cara kita bereaksi terhadap kejadian, bukan bagaimana orang lain memandang kita. Oleh karena itu, jika kita menyadari ada orang di sekitar kita yang justru merasa puas dengan kegagalan kita, sebaiknya kita tetap tenang dan tidak memberikan mereka kepuasan lebih lanjut dengan menunjukkan kekecewaan berlebihan. Fokuslah pada langkah berikutnya dan tetap berusaha dengan tekad yang kuat. 4. Meniru dan berusaha menyaingi. Salah satu tanda yang sering muncul pada orang yang iri adalah kecenderungan untuk meniru dan berusaha menyaingi kita dalam segala hal. Mereka tidak ingin kita lebih unggul, sehingga mereka akan meniru apa yang kita lakukan dan berusaha melampaui kita. Pada awalnya, mungkin terasa seperti kebetulan jika seseorang melakukan hal yang sama dengan kita. Namun jika mereka secara konsisten mengikuti setiap langkah kita, baik dalam hal karir, gaya hidup, atau bahkan hobi, ini bisa menjadi tanda iri hati. Mereka bukan hanya sekadar mengagumi, tetapi memiliki niat tersembunyi untuk membuktikan bahwa mereka bisa lebih baik daripada kita. Dalam filosofi stoikisme, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam kompetisi yang tidak perlu. Kita hanya perlu fokus pada perkembangan diri sendiri tanpa harus merasa terancam oleh orang lain yang berusaha menyaingi kita. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan kita tidak boleh bergantung pada bagaimana orang lain bertindak, tetapi pada bagaimana kita menghadapi keadaan tersebut dengan ketenangan. Menghadapi situasi ini, kita tidak perlu terbawa emosi atau merasa cemas. Jika ada seseorang yang terus-menerus meniru atau berusaha menyaingi kita, lebih baik tetap fokus pada perjalanan kita sendiri. Kita tidak perlu membuang energi dengan membalas atau mencoba membuktikan siapa yang lebih baik. Sikap tenang dan tetap berkarya adalah jawaban terbaik untuk menghadapi orang-orang semacam ini. 5. Berusaha menjatuhkan dengan gosip. Orang yang iri seringkali menggunakan gosip atau rumor untuk menjatuhkan kita. Mereka mungkin menyebarkan cerita yang tidak sepenuhnya benar untuk merusak citra kita. Gosip adalah salah satu cara paling halus, tetapi berbahaya untuk merusak reputasi seseorang. Orang yang iri hati mungkin menyebarkan informasi yang dilebih-lebihkan, atau bahkan memutarbalikkan fakta untuk membuat kita terlihat buruk di mata orang lain. Mereka mungkin melakukannya secara terang-terangan atau melalui bisikan-bisikan di belakang kita. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak terpancing oleh opini orang lain dan tetap tenang menghadapi fitnah. Marcus Aurelius menekankan pentingnya tetap berada dalam kendali diri dan tidak membiarkan perkataan orang lain mempengaruhi kebahagiaan kita. Jika kita tahu ada orang yang berusaha menjatuhkan kita dengan gosip, langkah terbaik adalah tidak menanggapi dengan emosi. Kita bisa tetap bersikap profesional dan menunjukkan dengan tindakan bahwa apa yang mereka katakan tidak benar. Selain itu, kita juga bisa menghindari orang-orang yang suka menyebarkan gosip. Dalam kehidupan sosial, penting untuk membangun lingkungan yang positif dan mendukung. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan jujur, maka gosip tidak akan memiliki dampak yang besar terhadap kita. 6. Menunjukkan ketidaksenangan saat kita sukses. Orang yang iri akan sulit menyembunyikan ketidaksenangan mereka saat kita mencapai keberhasilan. Mereka mungkin tidak memberi ucapan selamat atau bahkan mencoba mengalihkan perhatian dari pencapaian kita. Ketika kita meraih suatu kesuksesan, teman sejati akan merasa senang dan merayakan bersama kita. Sebaliknya, orang yang iri akan menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan, seperti menghindari pembicaraan tentang pencapaian kita, mengkritik secara tidak perlu, atau bahkan meremehkan usaha kita. Mereka mungkin mengatakan bahwa keberhasilan kita hanyalah kebetulan atau hasil dari faktor eksternal, bukan karena kerja keras dan kemampuan kita sendiri. Dalam filosofi stoikisme, kita diajarkan untuk tetap rendah hati dalam menghadapi keberhasilan dan tidak mengharapkan validasi dari orang lain. Sebagaimana yang dikatakan Epictetus, kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita pada opini orang lain. Jika ada orang yang tidak menyukai keberhasilan kita,
Itu bukanlah masalah kita, tetapi masalah mereka sendiri. Menghadapi hal ini, kita tidak perlu merasa kecewa atau berusaha mencari pengakuan dari mereka. Lebih baik tetap bersikap rendah hati dan melanjutkan perjalanan kita tanpa terpengaruh oleh reaksi negatif dari orang lain. Fokus pada pertumbuhan diri sendiri jauh lebih penting daripada berusaha mendapatkan persetujuan dari mereka yang tidak benar-benar mendukung kita. 7. Tidak memberikan dukungan saat kita membutuhkannya. Salah satu tanda orang yang iri adalah mereka cenderung enggan memberikan dukungan saat kita membutuhkannya. Mereka mungkin terlihat netral atau bahkan sengaja menghindari kita ketika kita memerlukan bantuan. Padahal teman sejati akan hadir untuk mendukung, setidaknya dengan memberikan semangat dan dorongan moral. Orang yang iri hati mungkin tidak secara terang-terangan menolak membantu, tetapi mereka seringkali menunjukkan sikap enggan atau mencari alasan untuk menghindari keterlibatan. Mereka mungkin berkata, "Aku sibuk," atau "Aku tidak yakin bisa membantu." Meskipun dalam situasi lain, mereka terlihat memiliki waktu dan kemampuan untuk membantu orang lain. Ini adalah tanda bahwa mereka tidak ingin melihat kita berhasil. Terutama jika mereka merasa keberhasilan, kita akan membuat mereka terlihat kurang unggul. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada harapan terhadap orang lain. Seperti yang dikatakan Epictetus, kita harus mengendalikan reaksi dan ekspektasi kita terhadap dunia luar. Jika kita menghadapi situasi di mana orang-orang yang kita harapkan mendukung justru menghindar, sebaiknya kita tetap berjalan sendiri dan tidak terlalu bergantung pada validasi atau bantuan dari mereka. 8. Selalu berusaha mengungguli dalam segala hal. Orang yang iri tidak hanya meniru, tetapi juga selalu ingin menunjukkan bahwa mereka lebih unggul dalam segala hal. Mereka merasa terancam oleh keberhasilan kita dan berusaha keras untuk melampaui kita, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Misalnya, jika kita mendapatkan promosi di tempat kerja, mereka akan segera mencari cara untuk mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi. Jika kita membeli sesuatu yang baru, mereka akan memastikan untuk membeli sesuatu yang lebih baik dan kemudian memamerkannya. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, mereka mungkin berusaha mengarahkan topik agar pencapaian mereka lebih menonjol dibandingkan dengan kita. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam permainan perbandingan sosial. Seneca menekankan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari bagaimana kita dibandingkan dengan orang lain. Jika kita mendapati seseorang yang selalu ingin bersaing tanpa alasan jelas, sebaiknya kita tidak ikut terseret dalam pola pikir kompetitif mereka. Kita cukup fokus pada perjalanan dan pencapaian pribadi kita tanpa merasa harus membuktikan apapun kepada mereka. 9. Senang menyalahkan dan mengkritik saat kita mengalami kesulitan. Orang yang benar-benar peduli akan berusaha membantu atau memberi dukungan saat kita mengalami kesulitan. Sebaliknya, orang yang iri hati justru melihat kesulitan kita sebagai kesempatan untuk menyalahkan atau mengkritik tanpa memberikan solusi yang berarti. Mereka mungkin mengatakan hal-hal seperti, "Aku sudah bilang ini akan terjadi," atau "Kalau kamu mendengarkanku dari awal, kamu tidak akan berada dalam situasi ini." Alih-alih memberikan bantuan, mereka justru menambahkan beban dengan kritik yang tidak membangun. Mereka menggunakan kesulitan kita sebagai kesempatan untuk memperlihatkan superioritas mereka, seolah-olah mereka lebih bijak atau lebih berpengalaman daripada kita. Dalam ajaran stoikisme, kita diajarkan untuk tetap tenang menghadapi kritik dan tidak membiarkan perkataan orang lain mempengaruhi keadaan batin kita. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berbicara tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Daripada membiarkan kritik negatif melemahkan kita, lebih baik kita mengambil pelajaran darinya dan tetap berfokus pada solusi serta pertumbuhan diri. Mengenali tanda-tanda iri hati dan kepalsuan dalam lingkungan sosial sangatlah penting agar kita tidak mudah terjebak dalam lingkaran energi negatif. Dengan memahami cara orang lain bersikap, kita dapat menjaga jarak dengan mereka yang tidak tulus, serta tetap mempertahankan ketenangan
dan fokus terhadap tujuan hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh pendapat dan tindakan orang lain yang berada di luar kendali kita. Dengan memiliki pemahaman yang kuat terhadap diri sendiri dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebajikan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh makna, tanpa terganggu oleh kepalsuan serta iri hati orang lain. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan berasal dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi dari bagaimana kita menghadapi dunia dengan sikap yang bijak dan penuh ketenangan.